semuanya, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Teman-teman, di dalam video kali ini saya membahas tentang apa aja kegiatan latsar online CPNS. Jadi untuk kalian-kalian yang penasaran banget bagaimana latsar online itu diselenggarakan, jadwalnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, secara intinya, jadi kalian udah tepat banget kalian klik video ini dan jangan lupa jangan di skip ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku punya sesuatu informasi yang penting untuk kalian, yaitu tada, masker by Lea. Jadi ini adalah masker-masker organik ber-BPOM. Ini bagus banget untuk keglowingan wajah kalian ya. Jadi untuk kalian yang hobi banget merawat diri, kalian wajib banget beli masker by Lea. Caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal kepo aja Instagramnya maskeran.sis, dan kalian bisa kepoin Shopee-nya maskeran_is. Buruan. Jadi kalau misalnya kalian udah ngeklik video ini, berarti kalian udah mulai kepo-kepo tentang latsar. Aku ngucapin selamat untuk kalian yang udah masuk ke tahap pemberkasan. Tinggal nungguin turunnya SK ya teman-teman. Dengan begitu kalian udah mulai cari-cari informasi tentang latsar. Saya ucapkan selamat untuk kalian. Dan yang belum lolos, jangan bersedih. Coba di next kesempatan ya teman-teman. Baiklah, kita langsung masuk untuk teman-teman yang mungkin lolos pada periode 2019. Kita bahas tentang latsar online karena ini kan kondisinya masih pandemi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih pandemi, dimungkinkan latsarnya bisa online. Dimungkinkan ya teman-teman. Jadi kegiatan latsar itu sebagian besar dibagi menjadi 3 tahapan yang dinamakan pertama adalah on campus, 2 off campus, dan yang ketiga on campus 2. Oke teman-teman, kegiatan pertama dari latsar adalah kegiatan on campus. Jadi kalau misalnya latsar kalian itu dilakukan secara tatap muka, berarti kalian itu harus menuju ke pusdiklat atau tempat pelatihan diklat kalian, dan kalian melakukan kegiatan on campus di sana. Kalian pelajaran tatap muka di sana, kalian nginep di asrama pusdiklat bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, begitu teman-teman. Tapi kalau misalnya latsarnya dilakukan secara online seperti saya, maka latsarnya dilakukan di masing-masing domisili kalian. Kalian bisa lakuin di rumah kalian atau di kantor kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa oh di rumah jaringannya jelek nih, lebih bagus di kantor ada wifi gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian pingin dapat jaringan yang lebih baik gitu. Intinya dilakuin di masing-masing tempat, bukan dikumpulkan pada satu tempat pelatihan. Jadi dari on campus ini kalian harus menggunakan outfit baju kemeja putih. Kalau saya tuh kemeja putih, bawahan hitam, terus pakai kerudungnya warna putih. Ada juga sih kementerian-kementerian lain atau lembaga lain itu kerudungnya tuh hitam. Jadi beda-beda teman-teman. Nanti kalian bisa ikuti arahan dari panitia penyelenggara masing-masing gitu. Ada juga yang pakai dasi hitam untuk laki-lakinya. Kalian harus pakai baju kayak gitu untuk mengikuti pelajaran. Pelajaran biasanya menggunakan Zoom ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan pembelajaran sehari-hari teman-teman. Jadi waktunya ini dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat gitu, sampai sekitar kurang lebih 1 bulan teman-teman. Jadi kayak pelajaran biasa, cuman dilakukan secara online aja gitu. Terus pelajarannya ini apa aja itu udah diatur jadwalnya oleh panitia. Biasanya jadwal-jadwal pelajarannya itu akan di-share. Misalnya dalam minggu pertama tuh mata pelajarannya tuh apa aja, sehari berapa pelajaran gitu teman-teman. Terus di samping menggunakan Zoom, biasanya terdapat website pembelajaran. Di website itu
masing-masing kementerian bisa beda ya teman-teman. Di situ tuh biasanya ada materinya, ada menu untuk upload tugas dan lain-lain gitu. Jadi kita harus ngumpulin tugas, kita harus mengikuti pelajaran, kita harus baca materi juga, dan biasanya ada kuis semacam kuis, kita harus mengisi pilihan ganda dan lain-lain teman-teman. Kuisnya beda-beda sih. Terus pelajaran-pelajaran yang diajarkan itu yang paling inti adalah nilai-nilai ASN aneka, ada pelayanan publik, ada WOJ, ada bela negara teman-teman gitu. Jadi itu adalah materi pokok dari penyelenggaraan Latsar. Jadi puncak dari On Campus 1 adalah menyusun rancangan aktualisasi. Kalian nulis rancangan aktualisasi itu kayak skripsian gitu teman-teman. Ada bab 1, bab 2, bab 3, ada lampiran, ada daftar isi, cover dan lain-lain. Intinya untuk mencari isu-isu masalah yang terjadi di instansi kalian dan di tupoksi kalian. Nanti kalian analisis mana isu yang urgensinya paling tinggi dan itu akan ditulis menjadi laporan aktualisasi gitu. Pada waktu itu saya mikir untuk rancangan aktualisasi itu bener-bener mendadak banget. Pas udah disuruh peserta harus membuat rancangan aktualisasi, baru tuh mikir, aduh kira-kira aku mau nulis permasalahan apa ya yang dijadikan isu yang terkait dengan tupoksiku gitu. Jadi intinya isu-isu tersebut itu harus logis, selesai pada waktu kurang lebih 1 bulan teman-teman. Jadi nggak usah terlalu yang cakupannya terlalu luas, ditakutkan malah nanti nggak selesai itu mempengaruhi nilai kalian, malah jadi jelek. Intinya tuh yang sekiranya tuh selesai aja. Selanjutnya setelah On Campus 1 ada Off Campus, yaitu dikembalikan lagi ke tempat penempatan kerja kalian. Jadi ini intinya untuk mengimplementasikan atau mengaktualisasikan apa yang kalian tulis pada rancangan aktualisasi kalian. Jadi di dalam rancangan aktualisasi itu isinya ada jadwal pelaksanaan, ada isu masalah, ada langkah demi langkah yang harus dilakukan. Intinya itu harus diterapkan pada off campus di tempat kerja kalian gitu. Setelah dikerjakan di tempat kerja kalian dengan jangka waktu kira-kira 1 sampai 1,5 bulan ya. Siapa tahu berbeda-beda antar kementerian ya teman-teman. Intinya kalian harus implementasi di tempat kerja. Habis itu di akhir masa off campus kalian harus mulai menulis laporan pelaksanaan aktualisasi. Apakah seluruh kegiatan itu terlaksana atau enggak gitu teman-teman. Jadi makanya aku bilang pilihlah isu-isu yang sekiranya dapat diselesaikan. Ya aku paham sih, mungkin kalian pengen yang bagus banget, perfect banget dan lain-lain. Cuman kan kita berburu dengan waktu ya di sini ya teman-teman. Jangan sampai itu nggak selesai. Selanjutnya kegiatan yang ketiga adalah On Campus 2. On Campus 2 ini biasanya dilaksanakan selama 4 hari aja. Jadi kalau misalnya kalian udah nulis laporan aktualisasinya, itu kalian akan dibimbing untuk bagaimana caranya melakukan pemaparan seminarnya. Terus pada 4 hari itu ada agenda pemaparan seminar dari laporan aktualisasi kalian. Seminarnya itu diikuti oleh kalian sendiri, oleh mentor kalian yang berasal dari tempat kerja kalian, dan oleh coach. Jadi masing-masing tuh punya coach, dan ada satu lagi yaitu penguji. Jadi nanti masing-masing peserta itu dibikinkan jadwal teman-teman. Jadi enggak satu ruangan Zoom dengan peserta yang lain. Intinya seminar ini juga dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi lain yang sejenis teman-teman. Jadi untuk menghadapi seminar, kalau saya pribadi saya menyiapkan PPT dan videonya. Video cuplikan pada saat saya melaksanakan kegiatan langkah demi langkah dari aktualisasi saya. Jadi sebenarnya puncak dari kegiatan Latsar ini adalah laporan aktualisasi kalian. Jadi pikirkan yang terbaik
isu-isu yang terbaik namun bisa diselesaikan dan dicapai pada dalam waktu 1,5 bulan gitu teman-teman, biar laporan aktualisasi kalian itu semuanya pelaksanaan kegiatannya tuh tercapai. Aktualisasi ini lumayan mendongkrak dari keberhasilan latsar kalian teman-teman, jadi pikirkanlah yang terbaik untuk aktualisasi kalian. Di samping itu juga ada kehadiran dalam menghadiri seluruh pelajaran latsar juga itu penting juga teman-teman. Kedisiplinan, kehadiran, keaktifan, terus mengikuti tes-tesnya, tugas-tugasnya, kuis-kuisnya itu juga penting. Dan semoga kalian bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh kegiatan latsar kalian teman-teman. Sekian dulu video kita tentang latsar online, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa buat support selalu Bonbikes. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.